Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi manajemen pendidikan subbab kepemimpinan sekolah yang efektif. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Zidan Darujat, yang kedua saya sendiri Urban Nadia Putri Pinasti, yang ketiga Adi Husni Laila Tinur, dan yang terakhir ada Ella Zufadi Nurum. Pokok pembahasan kami terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, ada konsep kepemimpinan. Yang kedua, faktor perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, teori kepemimpinan. Yang keempat, syarat dan prinsip kepemimpinan. Yang kelima, fungsi kepemimpinan. Yang keenam, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang ketujuh, kunci sukses kepemimpinan. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan. Untuk pemaparan materi lebih detail, akan dijelaskan oleh rekan saya, Zidan Darajat. Kepadanya, saya persilakan. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang penuh pertimbangan terhadap para guru. Menurut Siagian, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau kelompok agar bekerja sama melaksanakan tugas serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Faktor pengaruh perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri, perilaku seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Yang kedua, nilai hal yang dikejar. Yang ketiga, cara menduduki pangkat. Yang keempat, pengalaman. Yang kelima, pandangan manusia. Yang keenam, kelompok yang dipimpin. Yang ketujuh, lembaga yang dipimpin. Yang kedelapan, faktor-faktor legal. Yang kesembilan, lingkungan sosial. Yang kesepuluh, faktor pembaharu iptek. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan menurut Said adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori orang terkemuka, Great Man Theory. Yang kedua, teori lingkungan, Environmental Theory. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi, Personal Situation Theory. Yang keempat, teori interaksi dan harapan, Interaction Expectation Theory. Yang kelima, teori humanistik. Selanjutnya yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Asmendri 2012 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak akan dicapai, serta mampu berkomunikasi kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat, yaitu berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruksi, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan menurut Kurniadin dan Macali tahun 2012 309 sampai 311 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instruksi atau komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilakukan secara efektif. Yang kedua, yaitu fungsi konsultasi. Komunikasi dua arah. Umpan balik guna menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu fungsi partisipasi yang dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri
atau mengambil tugas pokok orang lain. Yang keempat, yaitu fungsi delegasi, yang memberikan pelimpahan wewenang menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Yang kelima, yaitu fungsi pengendalian. Kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi serta pengarahan yang efektif. Selanjutnya, kepemimpinan sekolah yang efektif. Menurut Martin, 1998, indikator kepemimpinan kepala sekolah efektif sebagai berikut. Yang pertama, visi sekolah kuat dan mampu mendorong warganya mewujudkan tujuan sekolah. Yang kedua, harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. Yang ketiga, pengamatan aktivitas guru dan pembelajaran di kelas, serta memberikan umpan balik dan konstruktif masalah. Yang keempat, pemanfaatan waktu dan merancang prosedur untuk meminimalisasi konflik negatif. Yang kelima, mendayagunakan sumber belajar dan melibatkan warga sekolah. Yang keenam, memantau kemajuan peserta didik serta memanfaatkan informasi untuk perencanaan pembelajaran. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Ada pula kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa 2013, terdapat 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, visi dan misi yang utuh. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, memberdayakan staf. Yang kelima, mendengarkan orang lain. Yang keenam, memberikan layanan prima. Yang ketujuh, mengembangkan orang. Yang kedelapan, memberdayakan sekolah. Yang kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan yang ke-10, manajemen yang mengutamakan praktik. Yang terakhir ada gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri, tahun 2012 halaman 211, terdapat 4 gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tipe otoriter. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal, bertanggung jawab penuh dan tidak melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, serta tidak menghargai pendapat, ide, dan inspirasi bawahan. Yang kedua, ada tipe demokratis. Pemimpin melibatkan kelompok dalam keputusan, menghargai pendapat, dan mementingkan kepentingan bersama. Ada wewenang dan tanggung jawab serta keputusan diambil dengan musyawarah. Yang ketiga ada tipe kendali bebas. Kelompok dapat mengembangkan sasaran dan memecahkan masalah sendiri. Pemimpin seperti tidak melakukan fungsi dan sifat kepemimpinannya tidak tampak. Yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis. Hensley dan Blackhart, gaya kepemimpinan yang efektif ialah kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan atau kematangan atau maturity bawahan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.